Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 555. Perempuan muda itu tersenyum. Katanya, "Kau siapa, kakek? Agaknya kau sudah terlalu tua untuk hadir di pertempuran seperti ini. Meskipun pertempuran ini bukan perang gelar yang besar, tetapi di sini berdiri beberapa orang yang berilmu tinggi." "Minggirlah," bentak Ki Wreksa Aking. "Aku ingin membunuh Ki Tumenggung Derpayuda." Ki Tumenggung Derpayuda sedang bertempur melawan Ki Tumenggung Gending. "Jangan cari yang tidak ada di hadapanmu. Kau telah berhadapan dengan aku sekarang. Kau akan menyesali kesombonganmu. Kau tidak kenal aku. Yang jelas, kau bukan prajurit Demak. Kau tidak berpakaian seperti seorang prajurit. Aku adalah kepercayaan Ki Sabalintang, pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati." "Heh, jadi kau salah seorang dari perguruan Kedung Jati? Apakah kau tidak terlalu tua mengaku murid dari perguruan Kedung Jati? Siapakah gurumu pada saat kau berguru pada perguruan Kedung Jati?" "Persetan kau, perempuan muda. Aku adalah Ki Wreksa Aking. Aku adalah kepercayaan Ki Sabalintang, yang sekarang telah menyatakan diri mendukung Kanjeng Adipati Demak yang akan mengambil alih tahta. Kanjeng Pangeran Puger adalah orang yang lebih berhak duduk di atas tahta daripada Panembahan Hanyakrawati, karena Kanjeng Pangeran Puger adalah saudara tua Panembahan Hanyakrawati. Sudahlah, jangan bicarakan tentang tahta. Kau tahu apa? Segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan tatanan dan paugeran yang berlaku di Mataram. Sekali lagi aku peringatkan, pergilah. Kau masih terlalu muda untuk mati." Perempuan muda itu tersenyum. Namun katanya, "Aku telah turun ke arena. Karena itu aku tidak akan pergi." "Baik. Tetapi sebelum kau mati, sebut namamu." "Namaku Rarawulan. Aku adalah pewaris yang sah atas ilmu dari aliran Kedung Jati." "Aliran Kedung Jati? Apakah kau sudah gila? Kita akan melihat, siapakah di antara kita yang lebih menguasai ilmu dari aliran Kedung Jati." Orang tua yang menyebut dirinya Wreksa Aking itu pun segera meloncat menyerang. Sejak semula, unsur-unsur geraknya menunjukkan bahwa ilmunya memang bersumber pada ilmu dari perguruan Kedung Jati. Rarawulan pun bergeser surut. Dengan saksama ia memperhatikan unsur-unsur gerak orang tua itu. Ternyata orang tua itu memang menguasai ilmu dari perguruan Kedung Jati. Namun orang tua itu pun terkejut pula. Lawannya, perempuan muda yang bernama Rarawulan itu pun benar-benar menguasai ilmu dari perguruan Kedung Jati. "Bagaimana mungkin kau menguasai unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati?" geram Wreksa Aking. "Aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang sejati. Kau tahu bahwa Sabalintang bukan pemimpin yang sebenarnya dari Kedung Jati. Karena itu maka apa yang dilakukannya pun tidak sepatutnya dilakukan. Jika pada masa Pangeran Arya Penangsang menyatakan diri melawan Pajang, sementara para pemimpin perguruan Kedung Jati berpihak kepadanya, sikap itu masih dapat dimengerti. Perbedaan sikap dapat saja terjadi antara Jipang dan Pajang dengan kebenarannya masing-masing. Tetapi hubungan antara Demak dan Mataram jauh berbeda. Yang dilakukan oleh Sabalintang sekarang semata-mata dilandasi oleh kepentingannya sendiri. Kepentingan pribadi. Sementara itu para muridnya telah dijadikan alat saja baginya." Wreksa Aking itu pun kemudian berteriak, "Diam kau, perempuan iblis! Jika kau tidak mau menyingkir dari hadapanku, jangan salahkan aku jika mayatmu akan terkapar di mulut jembatan ini." "Kita sudah mulai, Wreksa Aking. Kita akan melanjutkannya sampai tuntas." Wajah Wreksa Aking menjadi merah. Sambil menggeram ia pun kemudian meloncat menerkam dengan garangnya. Tetapi Rarawulan pun sudah siap menghadapinya. Ia pun segera meloncat menghindar. Ketika kemudian ia menyerang, maka Rarawulan itu pun telah mempergunakan unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kedung Jati. Wreksa Aking masih saja heran. Tetapi ia tidak mau terpengaruh oleh ilmu perempuan muda itu. Karena itu maka serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Sementara itu, pertempuran di ujung jembatan itu semakin menjadi sengit. Prajurit Demak yang terlibat memang lebih banyak dari prajurit Mataram. Tetapi para pemimpin prajurit dari Mataram adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi.
Beberapa orang Tumenggung dari Demak pun telah terlibat dalam pertempuran melawan utusan dari Mataram yang semula akan dijebaknya di jembatan. Ki Tumenggung Gending benar-benar harus berhadapan dengan Ki Tumenggung Derpayuda. Sedangkan Ki Tumenggung Panjer telah berhadapan dengan Ki Tumenggung Jayayuda. Ternyata bahwa Ki Tumenggung Derpayuda dan para Tumenggung dari Mataram itu tidak hanya pandai sesumbar. Ketika mereka mulai terlibat dalam pertempuran, maka para Tumenggung dari Demak itu pun segera menyadari bahwa orang-orang yang diutus oleh Panembahan Hanyakrawati itu adalah orang-orang pilihan. Tetapi di samping para Tumenggung dari Demak, maka beberapa orang berilmu tinggi dari perguruan Kedung Jati telah melibatkan diri pula. Selain Wreksa Aking, maka seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan telah berdiri di medan pula. Orang yang bermata cekung itu pun kemudian telah berhadapan dengan Sekar Mirah, yang telah menuntaskan laku untuk menguasai puncak ilmu dari aliran Kedung Jati yang justru telah dilengkapi dengan unsur-unsur dari perguruan lain, namun yang telah luluh menyatu. Sehingga dengan demikian maka ilmu puncak yang dikuasai oleh Sekar Mirah itu menjadi lebih lengkap. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dan bermata cekung itu dengan geram berkata, "Apakah Mataram telah kehabisan laki-laki, sehingga mengirimkan seorang perempuan untuk turun ke medan pertempuran ini?" "Kau siapa, Kisana?" Sekar Mirah justru bertanya. "Kau tidak mengenakan pakaian keprajuritan Demak." "Aku memang bukan prajurit Demak." "Kenapa kau berada di antara mereka?" "Aku adalah salah seorang kepercayaan Ki Sabalintang. Aku berada di sini bersama Ki Wreksa Aking. Siapapun yang berani mencoba menghadapi kami para murid dari perguruan Kedung Jati, maka ia tentu akan dimusnahkan. Kami memiliki kemampuan lebih besar dari prajurit Demak sendiri." "Kau hanya berdua?" bertanya Sekar Mirah. "Tidak. Jangan menjadi ketakutan jika aku beritahukan bahwa kami berada di sini bersama sekelompok murid dari perguruan Kedung Jati. Merekalah yang akan memusnahkan para prajurit Mataram yang agaknya sedang dalam tugas sandi karena mereka tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Jika kau murid dari perguruan Kedung Jati, maka kau sekarang harus menyatakan kesetiaanmu kepada pimpinan perguruan Kedung Jati yang sejati." "Apa maksudmu?" "Akulah pemimpin perguruan Kedung Jati yang sejati, bukan Sabalintang. Sabalintang telah mengacaukan tatanan dan paugeran yang ada dalam perguruan Kedung Jati. Apakah kau sedang mengigau?" Sekar Mirah pun kemudian telah mencabut tongkat baja putihnya, yang disarungkannya pada sarung kulit yang dibuatnya khusus dan digantungkannya di punggungnya. Orang itu terkejut. Tongkat baja putih itu sama seperti tongkat baja putih yang dimiliki oleh Ki Sabalintang. Bahkan ketika Sekar Mirah mengangkat tongkat baja putihnya, maka Rara Wulan pun sempat berkata kepada Wreksa Aking, "Nah, kau lihat itu, Kek? Bokayuku itulah pemimpin perguruan Kedung Jati yang sejati." Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dan bermata cekung itu berdiri termangu-mangu. Tongkat baja putih itu tidak saja menggetarkan jantung orang bertubuh tinggi itu, tetapi sekelompok orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati yang sempat melihat tongkat baja putih itu pun menjadi berdebar-debar pula. Namun orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun kemudian berkata, "Jadi tongkat inikah pasangan tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang?" "Ya. Sabalintang telah mencuri tongkat baja putih itu dan mengaku dirinya sebagai pewaris perguruan Kedung Jati," sahut Sekar Mirah. Orang bertubuh tinggi itu pun menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Nyi, Ki Sabalintang justru telah memerintahkan untuk merampas tongkat baja putih itu." Sekar Mirah pun termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, "Merampas dari siapa?" "Merampas dari tanganku?" Ki Sabalintang hanya memerintahkan untuk merampas tongkat baja putih yang satu lagi, pasangan tongkat baja putih Ki Sabalintang, yang berada di tangan seorang perempuan. "Nah, sekarang ternyata tongkat baja putih itu ada di tanganmu. Karena itu maka aku harus merampasnya." "Kisanak," berkata Sekar Mirah kemudian, "jika kau memang sudah lama berada di lingkungan perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu, kau tentu tahu kegagalan-kegagalan yang pernah dialami oleh Ki Sabalintang. Mulai dari serangan-serangannya yang licik yang tidak hanya dilakukan sekali saja ke tanah perdikan Menoreh, sampai ke segala macam fitnah dan tipuan-tipuannya yang licik atas Kakang Swandaru di Sangkal Putung, jerat yang dipasangnya untuk menyuruhkan Kakang Swandaru ke dalam api perlawanan terhadap Mataram, sampai ke tantangannya berperang tanding, tidak pernah berhasil.
Sekarang Ki Sabalintang justru telah bekerja sama dengan Kanjeng Adipati di Demak, yang pada saat Kanjeng Pangeran Puger itu dalam perjalanan ke Demak dari Mataram justru telah diganggunya. Orang bertubuh tinggi itu pun mendengarkannya dengan saksama. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku tahu itu, Nyi. Sebagian aku memang terlibat di dalamnya. Tetapi waktu itu segala sesuatunya belum mapan di perguruan Kedung Jati. Sekarang kami sudah siap untuk melakukan kerja yang lebih baik. Sudah ada berapa puluh orang berilmu tinggi yang telah dikorbankan oleh Ki Sabalintang. Yang aku kagumi, bahwa Ki Sabalintang itu mampu menghubungi dan membujuk orang-orang berilmu tinggi untuk bergabung dengan perguruan yang dipimpinnya dengan cara yang tidak sah itu. Meskipun kemudian orang-orang itu hanya sekedar ditaburkan untuk menjadi tumbal di peperangan-peperangan yang disulutnya." "Cukup, Nyi. Kau tidak dapat mengatakan seperti itu. Kami, orang-orang yang berada di tubuh perguruan Kedung Jati, adalah orang-orang yang mempunyai ikatan keyakinan yang sama. Cita-cita yang sama serta cara yang sama pula untuk memperjuangkannya. Jika demikian, baiklah. Adalah kewajibanku untuk membersihkan perguruan Kedung Jati yang telah dikotori oleh sikap Ki Sabalintang." Orang bertubuh tinggi, bermata cekung itu tidak menunggu lebih lama lagi. Di tangannya telah tergenggam tombak bermata dua. "Baiklah," berkata Sekar Mirah. "Jangan sesali nasibmu. Kau termasuk salah seorang berilmu tinggi yang ditaburkan sebagai tumbal di medan-medan perang yang telah dibuka oleh orang-orang yang mengaku pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Orang-orang yang telah dibakar oleh nafsu ketamakan yang tidak terkendali." Demikianlah, sejenak kemudian orang bertubuh tinggi itu menjulurkan canggahnya sambil berkata lantang, "Serahkan tongkat itu kepadaku. Atau aku akan membunuhmu dan melemparkan mayatmu ke sungai itu." Sekar Mirah tidak menjawab. Dengan cepat ditepisnya canggah bermata dua itu. Demikian cepat, tiba-tiba dan dengan tenaga yang kuat, jauh di luar dugaan orang bertubuh tinggi itu, sehingga hampir saja tombak bermata dua itu terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa orang bertubuh tinggi itu cukup tangkas, sehingga ia masih mampu meloncat surut untuk mengambil jarak sambil mempertahankan canggahnya. Sekar Mirah tidak segera memburunya. Ia masih memberi kesempatan orang bertubuh kurus itu untuk mempersiapkan dirinya kembali. Baru sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan yang sengit itu. Orang bertubuh tinggi dan bermata cekung itu sekali-sekali sempat juga menunjukkan unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kedung Jati. Namun Sekar Mirah pun segera berkata lantang, "Landasan ilmumu bukan landasan ilmu dari perguruan Kedung Jati. Seperti yang aku katakan, kau adalah salah seorang yang oleh Ki Sabalintang dengan sengaja dikorbankan untuk kepentingannya. Jika tidak demikian, maka kaulah yang ingin memanfaatkan perguruan Kedung Jati untuk menopang melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak kaki. Persetan kau, perempuan iblis," geram orang itu. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tongkat baja putihnya pun segera berputar. Benturan-benturan pun segera terjadi antara tongkat baja putih Sekar Mirah dengan tombak bermata dua di tangan orang yang bertubuh tinggi dan bermata cekung itu. Dalam pada itu, di mana-mana telah terjadi pertempuran. Para prajurit Demak dan orang-orang dari perguruan Kedung Jati yang semula mengepung kelima utusan dari Mataram itu, harus mengerahkan kemampuan mereka bertempur melawan para prajurit Mataram. Meskipun jumlah para prajurit Mataram itu lebih sedikit, tetapi mereka adalah prajurit-prajurit dari pasukan khusus. Tanpa pakaian keprajuritan pun, mereka tetap saja menjadi alap-alap di medan perang. Di tengah-tengah arena pertempuran itu, Ki Tumenggung Derpayuda sedang bertempur dengan Ki Tumenggung Gending. Keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu maka mereka yang bertempur di sekitarnya itu pun seakan-akan telah menyibak dan memberikan tempat yang lebih luas bagi kedua orang Tumenggung yang sedang marah itu. Sedangkan para Tumenggung yang lain pun telah bertempur dengan sengitnya. Raden Yuda Tengara pun telah terlibat dalam pertempuran antara hidup dan mati. Sementara itu para prajurit Demak harus mengakui kelebihan para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu. Dengan jumlah yang lebih kecil, para prajurit Mataram itu semakin lama semakin menguasai medan. Apalagi ketika Ki Tumenggung Derpayuda mulai mendesak Ki Tumenggung Gending, sementara Ki Tumenggung Panjer pun telah menghadapi seorang yang berilmu tinggi, Ki Tumenggung Jayayuda. Karena itulah maka keseimbangan pertempuran itu pun menjadi semakin jelas.
Apalagi Ki Lurah Agung Sedayu sendiri serta Gelagah Putih masih tetap berada di antara para prajurit Mataram. Dalam pada itu, ketika Rara Wulan mulai mendesak Reksa Aking, sedangkan Sekar Mirah pun semakin menguasai lawannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu, maka mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati menjadi cemas. Namun mereka yang sedang bertempur itu tidak menyadari bahwa dua orang sedang mengawasi pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Gila orang-orang Mataram, geram yang seorang di antara mereka. Seorang yang rambutnya sudah berwarna dua, namun tubuhnya masih tetap kokoh. Sedangkan seorang kawannya yang juga sudah separuh baya, berdiri sambil termangu-mangu. Namun kemudian katanya, di dalam pasukan Mataram itu terdapat seorang perempuan yang ternyata memiliki tongkat baja putih, pasangan tongkat baja putihnya Ki Sabalintang. Ya. Menilik unsur-unsurnya, ia benar-benar telah menguasai ilmu perguruan Kedung Jati sampai tuntas. Masih ada seorang perempuan yang lain yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Perempuan itu pun menunjukkan ciri-ciri perguruan Kedung Jati. Kita tidak dapat tinggal diam. Kita harus membantu orang-orang dari perguruan Kedung Jati dan para prajurit Demak. Bahkan kali ini kita akan mendapat kesempatan untuk merampas tongkat baja putih, pasangan tongkat baja putih milik Ki Sabalintang. Siapa yang dapat merampas tongkat baja putih itu, ia akan ditetapkan menjadi orang kedua dalam perguruan Kedung Jati yang besar, yang sebentar lagi akan menguasai Mataram lewat tangan Kanjeng Adipati di Demak. Lakukan, Kakang. Kau harus berhasil. Meskipun perempuan itu berilmu sangat tinggi, tetapi aku masih yakin bahwa kau akan dapat mengatasinya. Jika Kakang mengalami kesulitan, biarlah si mata cekung itu membantu Kakang. Orang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, jangan panggil aku Naga Tengara kalau aku tidak berhasil mengambil tongkat baja putih itu dari tangan perempuan yang berilmu tinggi itu. Aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kepada Ki Sabalintang dan Kanjeng Adipati Demak. Aku akan menagih janji bahwa siapa yang dapat merampas tongkat baja putih akan menjadi orang kedua di perguruan Kedung Jati. Setelah itu aku akan memerlukan waktu 3-5 tahun untuk menyingkirkan Sabalintang. Jika aku dapat menyingkirkan Sabalintang, maka kau pun akan tahu arti kekuasaan yang ada di tanganku. Kanjeng Adipati Demak tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauanku. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Mungkin tetapi tidak akan terhitung panjang untuk mencapai gegayuhan yang tinggi. Kawan orang yang menyebut dirinya Naga Tengara itu pun mengangguk-angguk. Suragora, berkata Naga Tengara itu. Kau pun harus masuk ke dalam arena pertempuran itu pula. Jaga perempuan yang seorang lagi, yang juga mempunyai ciri-ciri unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Perempuan itu jangan sampai mengganggu usahaku mengambil tongkat baja putih itu. Baik, Kakang. Sebaiknya kita masuk ke arena sekarang. Nampaknya orang-orang Mataram mulai mendesak pasukan Demak. Mumpung keseimbangannya masih belum begitu goyah. Kita akan merebut tongkat baja putih itu. Setelah itu, aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Mungkin para prajurit Demak mampu bertahan dan mengusir orang-orang Mataram. Tetapi mungkin justru orang-orang Demak yang akan disapu bersih oleh prajurit Mataram, menilik kemampuan para prajurit Mataram yang rata-rata lebih tinggi dari para prajurit Demak. Untunglah bahwa prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati jumlahnya lebih banyak. Marilah, Kakang. Kita akan mendekati Ki Reksa Aking dan si mata cekung itu. Keduanya pun kemudian bergerak menuruni tanggul dan meniti pematang, mendekati arena pertempuran. Sejenak mereka mengamati medan dengan saksama. Mereka melihat di antara mereka yang bertempur itu, Sekar Mirah dengan tongkat baja putihnya, bertempur melawan orang bermata cekung dan bersenjata tombak bermata dua. Namun orang yang bertubuh tinggi dengan tombak bermata dua di tangannya itu pun menjadi semakin terdesak. Naga Tengara itu pun kemudian berdesis. Sekarang, masuklah ke medan. Aku akan menemui perempuan bertongkat baja putih itu. Suragora pun kemudian telah memasuki arena pertempuran. Dengan garangnya ia menyibak para prajurit yang bertempur, untuk mendekati Rara Wulan yang masih bertempur melawan Reksa Aking dengan sengitnya. Sementara itu, Naga Tengara pun telah menerobos memasuki medan pula. Naga Tengara itu pun langsung mendekati pertarungan antara Sekar Mirah melawan orang yang bermata cekung itu. Dengan lantang ia pun berkata kepada orang bermata cekung itu. Serahkan perempuan itu kepadaku.
Orang bermata cekung itu meloncat mengambil jarak. Ketika ia berpaling dan melihat naga tengara, maka ia pun terkejut. Kakang naga tengara ada di sini? Ya. Bukankah aku berada di mana-mana? Apa yang kakang maui sekarang? Perempuan ini. Aku harus mengambil tongkat baja putih yang telah dicurinya dari perguruan Kedung Jati itu. Aku akan mengambilnya. Tetapi naga tengara itu pun tertawa. Katanya, kau tidak akan mampu melakukannya. Karena itu minggirlah. Masih banyak yang harus kau kerjakan. Biarlah aku yang mengurus tongkat baja putih itu. Sekar Mirah pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Siapa kau, Kisanak? Aku naga tengara. Aku adalah orang kedua di perguruan Kedung Jati. Karena itu, akulah yang seharusnya memegang tongkat baja putih yang sekarang berada di tanganmu. Sudah lama aku berniat mencarimu. Beruntunglah aku bahwa di sini kita dapat bertemu, sehingga aku akan dapat mengambil tongkat baja putih itu dari tanganmu. Tetapi orang bermata cekung itu justru menyahut. Siapa yang mengatakan bahwa kau adalah orang kedua di perguruan Kedung Jati yang besar ini? Aku dan Reksa Aking yang kali ini mendapat kepercayaan untuk menghancurkan orang-orang Mataram. Kebetulan di antara mereka terdapat perempuan yang membawa tongkat baja putih ini. Kau masih mempunyai kesempatan untuk mencabut kata-katamu. Jika kau tidak mengakui bahwa aku orang kedua di perguruan Kedung Jati, maka kau akan mengalami nasib buruk. Kau tentu akan terusir dari perguruan Kedung Jati, sehingga kau akan berkeliaran lagi seperti beberapa tahun yang lalu, sebelum kau mendapat belas kasihan dan diberi kesempatan untuk menjadi anggota keluarga besar perguruan Kedung Jati, meskipun landasan ilmumu bukan ilmu dari perguruan Kedung Jati. Wajah orang itu menjadi tegang. Sebenarnya ia tidak takut kepada orang yang bernama Naga Tengara itu, meskipun ia tahu bahwa Naga Tengara adalah orang yang disegani. Tetapi ia merasa lebih baik tidak bertengkar dengan orang itu, apalagi pada saat perguruan Kedung Jati memerlukan kekuatan untuk menghadapi lawan. Karena itu maka orang bermata cekung itu pun kemudian berkata, terserah kepadamu. Jika kau merasa orang kedua di perguruan Kedung Jati, ambil tongkat baja putih itu dari tangannya, kalau kau mampu. Orang bermata cekung itu pun kemudian bergeser meninggalkan Sekar Mirah. Sementara itu orang yang bernama Naga Tengara itu segera menggantikan tempatnya. Nampaknya kau sangat yakin akan kemampuanmu, berkata Sekar Mirah kepada lawan barunya. Tentu. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja. Jika kau serahkan tongkat baja putih itu kepadaku, aku berjanji untuk membebaskan kau dan orang-orang yang kau kehendaki, keluar dari jebakan ini. Karena tanpa pertolonganku maka para prajurit Mataram, termasuk orang-orang yang bersama mereka, tidak akan dapat meninggalkan tempat ini bersama unsur kewadagan mereka. Orang-orang Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati akan menumpas kalian. Orang bermata cekung yang bebas dan yang kemudian akan bertempur di antara para prajurit, akan dapat menebas para prajurit Mataram seperti menebas batang ilalang. Demikian pula Reksa Aking atau Suragora. Apa benar begitu? Kau akan membuktikannya nanti. Tetapi jika kau bersedia menyerahkan tongkat baja putih itu, maka aku akan menyelamatkanmu bersama orang-orang yang kau kehendaki. Buat apa kau berniat mengambil tongkat baja putih ini? Tongkat ini adalah pertanda kepemimpinan di perguruan Kedung Jati. Akulah pemimpin perguruan Kedung Jati yang sebenarnya. Sementara Sabalintang telah berhasil mencuri tongkat yang satu lagi, yang merupakan pasangan dari tongkatku ini. Naga Tengara tertawa. Katanya, kau pandai mengada-ada. Sekarang, jika kau memang ingin memiliki tongkat baja putih ini, ambillah dari tanganku, jika kau mampu. Ternyata kau terlalu sombong. Tetapi nanti kau akan menyesali kesombonganmu itu. Sekar Mirah surut setapak ketika ia melihat orang itu menarik goloknya yang besar sambil berkata, sebenarnya aku tidak ingin membunuh perempuan yang tidak berdaya, meskipun di medan perang. Terasa telinga Sekar Mirah menjadi panas. Tetapi ia tidak ingin terseret oleh arus perasaannya. Ia harus tetap dalam keseimbangan sikap. Dengan nada datar Sekar Mirah itu pun berkata, Naga Tengara, ternyata kau adalah orang yang sangat sombong. Tetapi baiklah, kita akan menakar ilmu di medan ini. Siapakah yang ilmunya lebih matang di antara kita? Tetapi mengingat bahwa kau adalah orang kedua di perguruan Kedung Jati, sedangkan aku adalah orang pertama,
maka kau tentu tidak akan mampu mengalahkan aku. Persetan! Bersiaplah, kita akan bertempur sampai tuntas. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi Sekar Mirah menduga bahwa orang yang menyebut dirinya naga tengara itu agaknya memiliki ilmu yang lebih baik dari orang yang bermata cekung itu. Sebenarnya lah, demikian senjata mereka mulai beradu, Sekar Mirah pun merasakan bahwa kekuatan naga tengara memang lebih besar. Meskipun demikian, naga tengara yang bersenjata golok yang besar itu tidak menggetarkan jantung Sekar Mirah. Demikianlah, sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Namun naga tengara itu menjadi berdebar-debar ketika ia menyadari betapa tangkasnya Sekar Mirah. Perempuan itu mampu bergerak sangat cepat. Tongkat baja putihnya terayun-ayun mengerikan. Sementara itu Rara Wulan pun bertempur dengan garangnya pula. Orang yang bernama Suragora itu ternyata lebih malas dari naga tengara. Ia tidak minta Ureksa Aking meninggalkan Rara Wulan, tetapi ia ingin bergabung, agar ia tidak harus mengerahkan tenaganya untuk mengalahkan perempuan yang berilmu tinggi itu. Ureksa Aking, berkata Suragora. Ureksa Aking memang agak terkejut. Sambil meloncat mengambil jarak, ia pun berdesis. Suragora, aku ingin bergabung bersamamu menangkap perempuan itu. Jika Kakang Naga Tengara ingin merampas tongkat baja putih itu, maka aku justru ingin menangkap perempuan itu. Kau kira aku tidak dapat menyelesaikannya sendiri, teriak Ureksa Aking, meskipun ia sudah mulai terdesak. Kau pun tentu akan dapat menangkapnya sendiri. Tetapi rasa-rasanya aku baru malas. Lebih baik kita bekerja sama. Nanti setelah kita menangkapnya, kita akan menyelesaikan para prajurit Mataram yang keras kepala. Kau bertempur saja melawan para prajurit. Biarlah aku selesaikan perempuan ini. Aku ikut kau saja. Ureksa Aking termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan yang bergeser mengambil jarak dari keduanya berkata. Sebaiknya kalian berdua bertempur berpasangan. Satu-satu kalian tidak akan dapat mengalahkan aku. Omong kosong, geram Suragora. Kau kira kau ini siapa? Seberapapun tinggi ilmu seorang perempuan, ia tidak akan dapat melampaui ilmuku. Tetapi kali ini aku sedang malas mengerahkan kemampuanku. Karena itu, aku ingin dapat bertempur seenaknya saja. Jika kami berdua, maka sambil menguap kami pun akan dapat menangkapmu hidup-hidup. Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau dapat bertempur sambil menguap. Sebenarnya lah bahwa Ureksa Aking yang sudah mulai terdesak itu pun berkata. Terserah sajalah kepadamu. Namun kedatangan Suragora itu suatu kebetulan baginya. Dengan demikian maka Ureksa Aking akan dapat menyembunyikan kemungkinan buruk yang dapat terjadi padanya. Jika ia kemudian ternyata kalah melawan perempuan itu, maka harga dirinya akan menjadi korban pula. Suragora itu pun kemudian telah bergabung dengan Ureksa Aking. Sambil meloncat menyerang, Suragora itu pun berkata, tugasku hanya mencegah perempuan ini mengganggu rencana Naga Tengara mengambil tongkat baja putih itu. Sejenak kemudian, Rara Wulan pun harus berloncatan lebih cepat lagi menghadapi kedua orang yang berilmu tinggi itu. Namun ternyata bahwa Suragora tidak dapat bertempur dengan bermalas-malas. Ternyata perempuan yang masih terhitung muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sekali-sekali perempuan itu melepaskan ciri-ciri perguruan Kedung Jati pada tataran yang sangat tinggi. Namun tiba-tiba saja unsur-unsur geraknya tidak dapat dikenali. Kedua orang lawannya bahkan mengira bahwa unsur-unsur gerak yang sangat rumit itu juga merupakan puncak-puncak tataran ilmu dari perguruan Kedung Jati. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan mampu membuat kedua orang lawannya harus mengerahkan kemampuan mereka. Namun keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi pula. Demikian mereka terdesak, maka mereka pun merasa bahwa harga diri mereka mulai tersinggung. Suragora yang ingin hanya sekedar bertempur sambil bermalas-malas, ternyata telah tergetar beberapa langkah surut ketika kaki Rara Wulan menghantam dadanya. Bahkan kemudian jari-jari Rara Wulan pun telah menyentuh lehernya, tepat di bawah telinganya. Untunglah bahwa sentuhan itu kemudian sempat ditepisnya, sehingga sentuhan jari-jari itu tidak langsung mempengaruhi syarafnya. Sambil meraba dadanya Suragora itu pun berdesis. Perempuan iblis. Dari mana kau pelajari ilmu iblismu ini, hei? Jangan menghina perguruan Kedung Jati. Aku warisi ilmu ini dari perguruan Kedung Jati. Jika ilmu ini kau sebut ilmu iblis, maka kawanmu ini juga memiliki ilmu iblis, meskipun masih pada tataran yang rendah.
Agaknya kawanmu yang bernama Reksa Aking ini terlalu malas untuk menjalani laku, sehingga seumurnya ia masih belum mampu menguasai ilmu perguruan Kedung Jati pada tataran yang terendah. Atau mungkin tidak ada orang yang cukup tinggi ilmunya untuk membimbing murid-murid perguruan Kedung Jati, sehingga mereka yang baru menguasai dasar-dasar ilmunya saja sudah harus membantu Sabalintang menjadi pelatih di padepokanmu yang mengaku salah satu padepokan dari perguruan besar yang bernama perguruan Kedung Jati itu. Tutup mulutmu, perempuan gila, geram Reksa Aking. Jangan terlalu sombong. Sebentar lagi kau akan mati. Bagaimana mungkin kau akan membunuhku? Ilmumu masih baru pada landasannya saja, sama sekali belum berkembang. Sementara itu kawanmu yang seorang, yang ingin bertempur sambil menguap itu pun benar-benar hanya bermalas-malasan saja. Dengan demikian, apa yang akan kalian pakai bekal untuk mengalahkan aku? Kedua orang lawan Rara Wulan itu menggeram. Mereka benar-benar merasa direndahkan oleh perempuan yang masih terhitung muda itu. Karena itu maka keduanya pun segera menghentakkan ilmu mereka. Hentakan ilmu mereka itu memang terasa oleh Rara Wulan. Bagaimanapun juga, dua orang lawannya adalah orang yang berilmu tinggi. Mereka adalah andalan dan kepercayaan Ki Sabalintang. Karena itu maka Reksa Aking telah diterjunkan untuk bersama-sama dengan prajurit Demak menyingkirkan kelima orang utusan dari Mataram. Namun ternyata bahwa utusan dari Mataram itu tidak hanya 5 orang itu saja. Tetapi selagi kedua orang itu berusaha menekan Rara Wulan dari arah yang berbeda, maka keduanya mulai merasa terganggu. Mereka merasakan patukan-patukan di tubuh mereka. Mula-mula patukan-patukan itu hanya terasa mengganggu. Tetapi kemudian patukan-patukan itu terasa sakit. Suragoralah yang kemudian meloncat mengambil jarak sambil berteriak. Pengecut! Siapakah yang telah dengan licik mengganggu kami? Kenapa tidak mendekat saja kemari, agar kami dapat dengan cepat membunuhmu? Seseorang memang muncul dari antara kedua pasukan yang sedang bertempur. Orang itu adalah Gelagah Putih. Senang mengganggu kalian bertempur, berkata Gelagah Putih. Wajah Suragora menjadi merah. Sementara itu Reksa Aking menggeram. Kau siapa? Heh? Aku? Kenapa kau bertanya? Tentu saja aku salah seorang prajurit Mataram yang bertugas untuk melindungi kelima orang utusan Mataram. Kami memang sedang dalam tugas sandi. Jika orang-orang Demak dan orang-orang dari perguruan Kedung Jati tidak licik dan mencegat kelima orang utusan dari Mataram, kami diperintahkan untuk tidak mengganggu siapa-siapa. Tetapi karena orang-orang Demak dan orang-orang perguruan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu mulai mengganggu, maka kami pun harus melindungi kelima orang utusan itu. Persetan kau, orang-orang Mataram. Sekarang kau mau apa? Jika kau ingin cepat mati, marilah, aku akan membantumu. Sombongnya kau. Sedangkan kalian berdua saja tidak dapat mengalahkan seorang perempuan. Jika salah seorang di antara kalian akan meninggalkan perempuan itu dan akan menempatkan diri untuk melawanku, maka kalian berdua akan lebih cepat mati. Karena itu, bertempur sajalah berpasangan. Aku akan mencari lawan lain. Mungkin dengari demikian umur kalian akan dapat sedikit diperpanjang. Mungkin sesilir bawang, atau mungkin sepenginang. Suragora tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba saja ia meninggalkan Rara Wulan dan meloncat menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih sudah siap menghadapinya. Karena itu maka Gelagah Putih justru meloncat surut untuk mengambil jarak. Suragora tidak melepaskannya. Bahkan yang kemudian terjulur adalah pedangnya yang panjang. Ternyata Suragora adalah seorang yang menguasai ilmu pedang dengan baik. Karena itu maka pedangnya pun segera bergerak dengan cepat. Sekali-sekali pedang itu menebas mendatar kemudian terayun mengarah ke ubun-ubun. Namun kemudian mematuk dengan cepat sekali, seperti patukan seekor ular ke arah jantung. Tetapi lawannya adalah seorang yang mampu bergerak dengan cepat sekali. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian telah mengurai ikat pinggang kulitnya, sehingga dengan demikian maka tubuhnya pun telah terlindungi dengan putaran ikat pinggangnya itu. Betapapun Suragora berusaha dengan gerakan-gerakan ilmu pedangnya yang cepat dan kuat, namun serangan-serangannya tidak pernah berhasil menembus tirai yang seolah-olah telah dibentangkan di seputar tubuh Gelagah Putih. Keringat Suragora bagaikan telah diperas dari tubuhnya. Ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun ternyata bahwa ilmu pedangnya masih berada di bawah tataran ilmu Gelagah Putih.
Karena itu, betapapun ia mengerahkan kemampuannya, namun pedangnya itu seakan-akan sama sekali tidak berarti bagi lawannya. Sebenarnya lah bahwa semakin lama para prajurit dari Demak serta mereka yang merasa dirinya murid dari perguruan Kedung Jati, semakin terdesak. Jumlah mereka yang lebih banyak ternyata tidak mampu untuk menguasai medan. Para prajurit Mataram, meskipun lebih sedikit, tetapi mereka adalah prajurit dari pasukan khusus yang memiliki beberapa kelebihan. Dalam pada itu, orang yang bermata cekung yang telah meninggalkan Sekar Mirah karena kedatangan Naga Tenggara, tiba-tiba saja telah berhadapan dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Pada saat orang bermata cekung itu mulai berusaha menebas para prajurit Mataram, maka langkahnya pun telah terhenti. "Apa yang akan kau lakukan, Kisanak?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. "Kau siapa? Apakah kau mempunyai nyawa rangkap, sehingga kau berani berdiri di hadapanku? Sombongnya kau, Kisanak. Tetapi lihatlah bahwa kawan-kawanmu semakin terdesak." Para prajurit Demak yang semula jumlahnya lebih banyak, sekarang mereka sudah menjadi semakin menyusut. "Jika kau bukan prajurit Demak, tetapi mengaku murid dari perguruan Kedung Jati, kau pun harus melihat bahwa kawan-kawanmu sudah banyak yang terluka dan tidak dapat lagi tampil di pertempuran. Mudah-mudahan mereka tidak terbunuh. Tetapi seandainya ada di antara mereka yang terbunuh, maka akibat itu harus kalian perhitungkan sejak semula." Tetapi agaknya para prajurit Demak serta mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati itu tidak mengira bahwa mereka, termasuk kau, akan berhadapan dengan sekelompok prajurit Mataram yang bertugas melindungi kelima utusan dari Mataram itu. "Persetan dengan kalian. Tetapi sebelum aku membunuhmu, katakan, kau siapa?" "Aku adalah lurah prajurit Mataram yang bertanggung jawab atas keberhasilan tugas kami, melindungi para utusan dari Mataram itu. Namaku Agung Sedayu." "Jadi kau lurah prajurit dari pasukan khusus yang bertugas di Tanah Perdikan Menoreh itu? Dari mana kau tahu bahwa aku bertugas di Tanah Perdikan Menoreh?" "Beberapa orang menyebut namamu. Para murid dari perguruan Kedung Jati ada yang pernah terlibat dalam pertempuran yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Pokoknya, nama Agung Sedayu itu sudah pernah aku dengar. Nah, sekarang kebetulan aku bertemu dengan orangnya. Maka jika aku dapat membunuhmu, namaku akan segera menjadi terkenal seperti namamu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebaiknya kau bawa kawan-kawanmu pergi. Kesempatanmu sangat kecil. Demikian pula para prajurit Demak itu. "Ternyata bukan aku yang sombong, tetapi kau. Agaknya kau telah mabuk oleh kebesaran namamu sendiri. Tetapi kali ini kau telah bertemu dengan aku, sehingga kau akan menyadari bahwa namamu yang besar itu bagiku tidak berarti apa-apa." Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Kau sudah mengalami kesulitan melawan perempuan yang bertongkat baja putih itu. Siapa bilang? Jika saja aku tidak diminta untuk meninggalkannya, maka perempuan itu tentu sudah mati. Tongkat baja putih itu tentu sudah berada di tanganku. Kau masih sempat meracau. Bersiaplah, kita tidak mempunyai banyak waktu. Tetapi aku beri kau kesempatan jika kau ingin melarikan diri. Bahkan aku berpesan, sampaikan kepada Ki Sabalintang bahwa kekuatan Kedung Jati yang sebenarnya akan segera melindasnya. Kau berani meremehkan pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Perempuan itulah pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Perempuan itu pula yang akan membersihkan nama perguruan Kedung Jati dari para penumpang gelap yang memanfaatkan keadaan yang berkembang sekarang ini untuk kepentingan diri sendiri. Jika Sabalintang menganggap bahwa orang-orang yang menumpangi keadaan ini pada suatu saat akan dapat dibersihkan, maka Sabalintang keliru. Sabalintanglah yang akhirnya akan tersisih. Cukup. Bersiaplah untuk mati, Ki Lurah." Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Tetapi ia telah memberi isyarat kepada seorang lurah prajurit bawahannya untuk mengamati dan memimpin pasukannya, karena Ki Lurah Agung Sedayu sendiri akan terlibat dalam pertarungan melawan orang bermata cekung itu. Ternyata orang bermata cekung itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Ki Lurah Agung Sedayu. Senjatanya pun bergerak dengan cepat pula, mematuk ke arah leher. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu mampu bergerak lebih cepat dari ujung senjata orang bermata cekung itu. Karena itu maka ujung senjatanya sama sekali tidak menyentuh tubuh Ki Lurah. Sementara Ki Lurah sendiri nampaknya masih enggan mempergunakan senjatanya, karena Ki Lurah itu tahu di antara para prajuritnya juga membawa sebilah pedang di lambungnya.
Bahwa Ki Lurah itu tidak mempergunakan senjatanya, telah membuat orang bermata cekung itu menjadi semakin marah. Ia merasa lurah prajurit Mataram itu sangat meremehkannya. Karena itu maka orang bermata cekung itu pun segera menghentakkan segenap kemampuannya. Senjatanya pun kemudian berputar seperti baling-baling. Tetapi berhadapan dengan Ki Lurah Agung Sedayu, orang bermata cekung itu benar-benar mengalami kesulitan. Senjatanya sama sekali tidak mampu menyentuh pakaian lawannya, apalagi tubuhnya. Sementara itu, meskipun tidak bersenjata, tetapi setiap kali tangan dan kaki Ki Lurah Agung Sedayu mampu menggapai sasarannya. Orang bermata cekung itu terlempar beberapa langkah ketika kaki Ki Lurah Agung Sedayu mengenai dadanya. Bahkan kemudian tangan Ki Lurah yang terayun mendatar sempat menerpa wajah orang bermata cekung itu, sehingga tubuhnya terhuyung-huyung beberapa saat. Tetapi akhirnya ia gagal menjaga keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh terguling di tanah. Sementara itu, naga tengara yang berniat merampas tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah pun segera mengalami kesulitan. Tongkat baja putih Sekar Mirah itu berputar dengan cepatnya. Berlandaskan ilmu dengan ciri-ciri aliran perguruan Kedung Jati yang rumit, Sekar Mirah terus mendesak lawannya yang justru hanya mengenal ciri-ciri perguruan Kedung Jati sepotong-potong. Bahkan kadang-kadang tidak luluh dengan landasan ilmunya sendiri. Di tempat lain, Suragora pun menjadi semakin terdesak. Ketika jantungnya dibakar oleh kemarahan yang memuncak, maka dengan serta-merta ia telah menyerang Gelagah Putih. Namun ternyata bahwa serangan-serangannya itu telah membentur kemampuan yang sangat tinggi. Sementara itu, Ureksa Aking telah menjadi semakin terdesak. Ia berharap Suragora dapat membantunya meskipun orang itu bertempur dengan malasnya. Tetapi setelah Suragora itu meninggalkannya dan dengan marah langsung menghadapi Gelagah Putih, maka Ureksa Aking itu kembali mengalami kesulitan. Perempuan yang masih terhitung muda itu semakin lama seakan-akan justru menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya, mengarah ke bagian-bagian tubuhnya yang paling lemah. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Gending, Ki Tumenggung Panjer dan para pemimpin prajurit Demak yang lain pun telah mengalami kesulitan pula. Mereka sejak semula tidak memperhitungkan bahwa kelima orang utusan dari Mataram itu berada di bawah perlindungan sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang telah berada di Demak dalam tugas sandi. Meskipun prajurit Demak yang disertai oleh para murid dari perguruan Kedung Jati itu jumlahnya semula lebih banyak, tetapi kemampuan para prajurit dari pasukan khusus Mataram itu mampu menguasai medan. Jumlah prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati itu pun rasa-rasanya demikian cepatnya menyusut, sehingga akhirnya mereka benar-benar mengalami kesulitan yang semakin lama menjadi semakin sulit diatasi. Agaknya para tumenggung dari Demak serta para pemimpin dari perguruan Kedung Jati menyadari bahwa bukan mereka yang berhasil menjebak utusan dari Mataram itu. Tetapi justru merekalah yang telah terjebak. Karena itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain daripada berusaha menyelamatkan apa yang masih mungkin diselamatkan. Jika pertempuran itu berlangsung semakin lama, maka keadaan para prajurit Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati akan menjadi semakin parah. Karena itu maka Ki Tumenggung Gending, yang memegang kendali seluruh kekuatan dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu pun segera memberikan isyarat untuk meninggalkan medan. Sesaat pertempuran itu seakan-akan telah terguncang. Para prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati sengaja membuat gejolak, sebelum mereka dengan cepat bergerak mundur. Para pemimpin mereka pun segera melepaskan lawan-lawan mereka. Para prajurit serta para murid dari perguruan Kedung Jati telah menempatkan diri menjadi perisai pemimpin-pemimpin mereka, sebelum mereka sendiri tercerai-berai. Ki Lurah Agung Sedayu yang menangkap gelagat itu, segera meneriakkan aba-aba. Biarkan mereka. Tetapi cegah mereka kembali ke kuda-kuda mereka. Kita memerlukan kuda-kuda mereka itu. Para prajurit Mataram memang memburu mereka. Tetapi para prajurit Mataram tidak memburu para prajurit Demak serta para murid perguruan Kedung Jati. Dua orang petugas sandi telah memimpin para prajurit itu menguasai pategalan tempat para prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati menempatkan kuda mereka. Mereka pun segera melumpuhkan para petugas yang menjaga kuda-kuda itu. Selebihnya, para prajurit Mataram pun telah menguasai kuda-kuda para prajurit dari pasukan berkuda Demak, yang digerakkan dengan cepat untuk menjebak kelima orang utusan dari Mataram. Namun justru mereka sendirilah yang terjebak. Dengan demikian, maka para prajurit Mataram pun telah menguasai kuda-kuda tunggangan para prajurit berkuda Demak, yang jumlahnya cukup banyak.
Ki Lurah Agung Sedayu pun segera memerintahkan mempergunakan kuda-kuda itu. Yang terluka parah sehingga tidak dapat berkuda sendiri, akan berkuda bersama seorang prajurit yang akan menjaganya. Sedangkan mereka yang gugur di pertempuran akan dibawa pulang ke Mataram. Demikianlah, setelah diamati dengan baik jumlahnya, para prajurit Mataram dalam tugas sandi itu pun segera meninggalkan tempat itu dengan mempergunakan kuda para prajurit dari pasukan berkuda Demak itu. Tidak satu pun prajurit Mataram yang tertinggal. Sementara itu semua kuda pun telah dipergunakan. Ada beberapa ekor kuda yang dibawa tanpa penunggangnya. Kuda-kuda itu akan menjadi kuda cadangan, jika ada di antara kuda-kuda yang membawa 2 orang penumpang menjadi kelelahan. Demikianlah, mereka yang terluka parah, mereka yang gugur dan semua prajurit Mataram pun telah berada di iring-iringan yang berjalan agak lamban menuju ke Mataram. Sebaiknya kita turun ke Jalan Simpang, Ki Tumenggung, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kepada Ki Tumenggung Derpayuda. Maksud Ki Lurah? Jika orang-orang Demak berusaha menyusul kita, maka mereka tidak akan segera menemukan kita. Tetapi di antara mereka tentu ada pencari jejak yang akan dapat mengikuti jejak perjalanan kita. Apalagi pasukan kita sekarang merupakan iring-iringan prajurit berkuda. Di Simpang 3 kita akan berusaha untuk menghapus jejak. Sehingga jika benar orang-orang Demak berusaha menyusul kita, ada kemungkinan mereka memilih jalan yang salah. Baiklah. Tetapi jika mereka mengenali jejak kita dan menyusul iring-iringan ini, apa boleh buat? Kita akan melawan. Tetapi menurut perhitungan Ki Lurah, apakah mereka akan menyusul setelah mencari bantuan ke Demak? Kemungkinannya kecil sekali, Ki Tumenggung. Selain mereka harus mempersiapkan pasukan yang baru, serta menyiapkan kuda lebih banyak lagi, mereka pun tentu merasa sudah kehilangan banyak sekali waktu apalagi mereka ketahui bahwa kita pun sekarang berkuda, sehingga perjalanan kita menjadi lebih cepat pula. Ya. Tetapi aku juga mengerti bahwa kita harus berhati-hati. Demikianlah, iring-iringan para prajurit Mataram yang telah menemukan sekelompok kuda dari pasukan berkuda Demak, berjalan cepat melintasi bulak-bulak panjang. Namun sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah pula. Ketika matahari terbenam, maka pasukan Mataram itu pun telah berhenti di sebuah halaman banjar padukuhan. Padukuhan yang terhitung besar. Dengan terpaksa sekali, Ki Lurah Agung Sedayu pun menemui Ki Bekel padukuhan itu, untuk minta agar Ki Bekel menyediakan makan bagi para prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas sandi itu. Ki Lurah Agung Sedayu tidak tahu apakah Ki Bekel itu merasa ikhlas atau tidak. Tetapi menilik sikapnya, Ki Bekel itu tidak merasa berkeberatan untuk menyediakan makan bagi para prajurit Mataram yang sedang dalam tugas sandi itu. Malam itu prajurit Mataram dalam tugas sandi ke Demak itu pun bermalam di sebuah padukuhan. Menjelang wayah sepi wong, beberapa orang perempuan yang diminta bantuannya telah menghidangkan makan malam bagi para prajurit itu. Bahkan beberapa orang bebahu ikut pula makan bersama mereka. Tetapi sebagai seorang yang pernah mengamati keadaan di sepanjang jalur antara Mataram ke Demak lewat sisi barat maupun lewat sisi timur, Gelagah Putih telah memperingatkan Ki Lurah Agung Sedayu bahwa di sepanjang jalur yang mereka lewati, para prajurit Demak serta mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati telah mengadakan latihan bagi anak-anak muda dan setiap laki-laki yang masih mampu turun ke medan pertempuran. Aku tidak tahu, apakah padukuhan ini juga telah diambah oleh para prajurit Demak serta mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Baiklah. Aku akan menugaskan para prajurit untuk berhati-hati. Sebenarnya lah Ki Lurah Agung Sedayu pun telah menugaskan beberapa orang prajurit untuk mengamati suasana di padukuhan itu. Dengan diam-diam beberapa orang prajurit telah pergi ke mulut jalan utama padukuhan itu. Sedangkan yang lain mengamati gerak anak-anak muda, antara lain di gardu-gardu. Tetapi nampaknya tidak ada gerakan yang mencurigakan. Anak-anak muda yang meronda, duduk-duduk saja di gardu-gardu. Sedangkan rumah-rumah penduduk pun nampaknya tetap saja menutup pintu seperti biasanya. Hingga pagi hari, ternyata tidak ada gerakan-gerakan yang harus dicurigai. Karena itu, pada saatnya para prajurit Mataram pun segera mempersiapkan diri, untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bahwa di sore hari mereka sudah akan sampai di Mataram. Demikianlah, sebelum matahari naik, pasukan Mataram itu pun telah meninggalkan padukuhan itu. Ki Lurah Agung Sedayu serta Ki Tumenggung Derpayuda telah mengucapkan terima kasih kepada Ki Bekel, para bebahu serta seluruh rakyat padukuhan itu. Maaf, Ki Bekel.
Kami sempat cemas bahwa padukuhan ini telah berada di bawah pengaruh para prajurit Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati. Sebenarnya kami memang sudah dibayangi oleh kekuasaan Demak dan perguruan Kedung Jati. Kami harus menyelenggarakan latihan sepekan 2 kali bagi semua anak muda dan laki-laki yang masih kuat untuk terjun ke medan perang. Apakah para pelatih itu ada di sini sekarang? Kebetulan mereka baru dipanggil ke Demak. Sebenarnya lah bahwa kami sama sekali tidak mendukung kemauan para prajurit Demak itu. Tetapi kami tidak berdaya untuk menolaknya. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia masih juga bertanya. Apakah orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu juga dipanggil ke Demak? Sejak kedatangan para prajurit Mataram, agaknya mereka telah menyingkir. Jika kami pergi, apakah mereka tidak akan menyalahkan kalian, karena kalian telah membantu para prajurit Mataram? Kami akan berpura-pura tidak tahu atas apa yang kami lakukan. Apalagi orang-orang perguruan Kedung Jati serta para prajurit Demak itu sedang membutuhkan tenaga dan bahan makanan dari kami. Mereka akan tetap bersikap lunak kepada kami. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Ya. Terima kasih atas kesediaan kalian membantu kami." Demikianlah. Maka sekelompok prajurit Mataram yang melindungi 5 orang utusan yang telah menghadap Kanjeng Adipati Demak itu pun telah melanjutkan perjalanan ke Mataram. Namun meskipun mereka berkuda, tetapi mereka tidak dapat melarikan kuda mereka secepat-cepatnya, karena ada di antara mereka yang harus membantu kawan-kawan mereka yang terluka parah, sehingga mereka berdua berada di satu punggung kuda. Bahkan di antara mereka yang gugur, telah dibawa di punggung kuda pula. Namun perjalanan para prajurit Mataram itu untuk selanjutnya tidak mendapat banyak hambatan. Mereka memang harus berhenti di perjalanan untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat, serta minum dan makan rerumputan segar di tanggul sungai yang airnya bening. Tetapi para prajurit yang sudah terlatih berada di berbagai macam medan, tidak merasa kelaparan. Ternyata para prajurit itu sampai di Mataram agak lebih cepat dari perhitungan mereka. Menjelang sore hari, para prajurit itu sudah berada di Mataram, sebelum mereka kembali ke tanah perdikan menoreh. Ternyata Ki Patih Mandaraka telah mengambil keputusan untuk memakamkan para prajurit dari pasukan khusus yang gugur itu di Mataram. Mereka tidak usah dibawa ke tanah perdikan menoreh. Mereka harus segera dimakamkan, berkata Ki Patih Mandaraka. Hari itu, menjelang senja, atas persetujuan Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya, maka para prajurit yang gugur itu pun telah diselenggarakan upacara pemakaman mereka. Di malam harinya, para prajurit dari pasukan khusus yang baraknya berada di tanah perdikan menoreh itu bermalam di Mataram. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu telah dipanggil untuk langsung menghadap Panembahan Hanyakrawati serta Pangeran Purbaya dan Ki Patih Mandaraka, bersama dengan kelima orang utusan ke Demak untuk menghadap Kanjeng Adipati. Dari kelima orang utusan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Derpayuda itu, Panembahan Hanyakrawati mendengar laporan tentang sikap Kanjeng Adipati di Demak. Demikian laporan kelima orang utusan itu selesai, yang dilengkapi oleh Ki Lurah Agung Sedayu tentang jebakan yang dipasang oleh para prajurit Demak, maka Panembahan Hanyakrawati itu pun menarik nafas panjang. Sambil mengusap dadanya Panembahan Hanyakrawati itu pun berkata, "Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa Kakang Mas Pangeran Puger dapat demikian mudahnya dibujuk oleh orang-orang yang mempunyai pamrih pribadi untuk melawan Mataram, sehingga harus terjadi permusuhan di antara saudara sendiri? Sebenarnya aku berpengharapan bahwa keberadaan Kakang Mas Pangeran Puger di Demak itu akan dapat menimbulkan keutuhan yang lebih erat bagi kesatuan Mataram. Yang hadir dalam pertemuan itu pun hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Mereka pun sangat menyesal apa yang telah terjadi di Demak. Hamba sudah mencoba untuk memperingatkan sejak dini, Panembahan," berkata Raden Yuda Tengara. Tetapi suara hamba kalah lantang dari suara Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Sehingga Kanjeng Adipati lebih condong kepada pendapat mereka, yang ternyata telah meracuni sikap Kanjeng Adipati. Bahkan aku sendiri hampir saja menjadi korban, jika saja hamba tidak ditolong oleh suami istri itu. Panembahan Hanyakrawati itu pun menarik nafas panjang. Ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana pendapat Kakang Mas Pangeran Purbaya serta Eyang Patih Mandaraka?" "Dimas," berkata Pangeran Purbaya. "Pangeran Puger adalah saudara kita berdua. Meskipun demikian, Pangeran Puger sudah menyatakan dengan tegas bahwa Demak telah siap melawan Mataram. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali memadamkan pemberontakan itu.
Aku sependapat, Panembahan, sahut Ki Patih Mandaraka. Tetapi ada baiknya jika Panembahan sendiri bersedia turun di medan. Mudah-mudahan keberadaan Panembahan di medan akan dapat melunakkan hati wayah Pangeran Puger. Mungkin, Ki Patih, sahut Raden Yuda Tengara. Tetapi jika Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjer masih ada, maka penalaran Kanjeng Pangeran Puger masih akan tetap kabur. Sayang, kami tidak dapat menyelesaikan mereka berdua, desis Ki Tumenggung Derpayuda. Panembahan Hanyakrawati itu pun kemudian berkata, "Baiklah, Eyang. Persoalannya sekarang sudah jelas. Meskipun sumber gagasan untuk memberontak itu bukan dari Kakang Mas Pangeran Puger itu sendiri, tetapi bahwa akhirnya Kakang Mas Pangeran Puger telah terseret ke dalam arus itu, maka kita dapat menganggap bahwa Kakang Mas Pangeran Puger itu tetap bersalah. Aku sependapat dengan Eyang, bahwa aku sendiri akan turun ke medan perang. Aku ingin mempengaruhi penalaran dan perasaan Kakang Mas Pangeran Puger. Semoga keberadaanku di medan perang itu akan dapat sedikit melunakkan hati Kakang Mas Pangeran Puger, bukan justru sebaliknya. Aku sama sekali tidak bermaksud menantang Kakang Mas Pangeran Puger dengan langsung terjun ke medan perang. Tetapi jika Kakang Mas Pangeran Puger sempat mengingat bahwa aku adalah adiknya, mudah-mudahan hatinya akan dapat menjadi lebih dingin." Dengan demikian maka Panembahan Hanyakrawati pun telah mengambil keputusan untuk memimpin pasukan Mataram sebagai Senapati Agung. Panembahan Hanyakrawati akan memimpin pasukannya menyongsong pasukan Demak yang tentu akan segera bergerak ke selatan. "Kita akan menyiapkan pasukan dalam waktu yang singkat," berkata Panembahan Hanyakrawati. "Aku beri kesempatan Ki Lurah Agung Sedayu dan pasukannya kembali ke Tanah Perdikan. Tetapi dalam waktu sepekan, pasukannya harus sudah siap. Tidak hanya yang sekarang pergi ke Demak, tetapi semua kekuatan yang ada di Tanah Perdikan, kecuali sekelompok prajurit yang akan tetap bertugas di barak. Aku izinkan Nyi Lurah, Gelagah Putih dan istrinya ikut dalam pasukan khusus. Tetapi mereka pun harus mengenakan kelengkapan prajurit serta berada di dalam pasukan." "Terima kasih, Panembahan. Hamba akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Setiap pasukan akan membawa pertanda kebesarannya masing-masing. Aku juga akan membawa pasukan berkuda yang berada di Ganjur, pasukan yang ada di Kota Raja. Tetapi Mataram tidak boleh dikosongkan. Aku akan minta pasukan pengawal beberapa kademangan di sekitar Kota Raja untuk ditempatkan di kota bersama beberapa kelompok prajurit. Jika ada di antara orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati itu dengan licik justru menusuk langsung Kota Raja pada saat pasukan Mataram menyongsong pasukan Demak, maka mereka akan mengalami perlawanan yang akan mengusir mereka keluar dari pintu gerbang." Demikianlah, maka Ki Lurah Agung Sedayu di keesokan harinya telah membawa pasukannya kembali ke Tanah Perdikan. Panembahan Hanyakrawati telah mengizinkan prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh itu membawa kuda-kuda yang telah mereka rampas dari Demak. "Dalam waktu sepekan, kalian akan datang lagi kemari. Kalian dapat membawa kuda-kuda itu untuk melengkapi kebutuhan pasukanmu di menoreh." "Terima kasih, Panembahan," sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Hari itu Ki Lurah Agung Sedayu telah kembali ke baraknya dengan membawa beberapa orang prajuritnya yang terluka. Yang sangat parah telah ditinggalkannya di Mataram untuk mendapat perawatan dari para tabib terbaik. Yang lain telah ikut bersama para prajurit pulang ke barak. Di barak, mereka pun mendapat perawatan yang baik pula. Bahkan mereka mendapat obat-obatan langsung dari Ki Lurah Agung Sedayu, yang dengan tekun mempelajari ilmu obat-obatan yang diturunkan oleh Kiai Gringsing. Namun para prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan itu pun harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dalam waktu sepekan. Mereka akan terlibat dalam perang yang besar melawan Demak, yang mendapat dukungan dari orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Namun pada hari yang kedua menjelang waktu sepekan yang disediakan, telah datang perintah dari Mataram bahwa Ki Lurah Agung Sedayu diperintahkan untuk membawa serta sekelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh. "Kenapa?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu kepada petugas yang menyampaikan perintah itu. Menurut laporan dari prajurit Sandi, pasukan Demak telah mengerahkan kekuatan dari daerah di sekitarnya. Bahkan murid-murid dari perguruan Kedung Jati pun jumlahnya sangat besar. Demak pun telah menghimpun rakyat di sekitar Gunung Kendeng, bahkan dari banyak kademangan. Sehingga pasukan Demak itu bagaikan samudra rob. Karena itu maka Mataram pun harus membawa prajurit dalam jumlah yang memadai. Bahkan Mataram pun telah memerintahkan Ki Tumenggung Untara untuk menghubungi Kademangan Sangkal Putung dan sekitarnya,
untuk minta agar mereka mengirimkan sebagian dari para pengawal Kademangan yang sudah terlatih, untuk bersama-sama pergi menyongsong pasukan Demak yang sudah bergerak ke selatan. Baik. Aku akan segera menghubungi Ki Gede, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Pasukan yang ada di Ganjur dan Piungan juga akan datang bersama pasukan pengawal Kademangan di sekitarnya yang sudah mengalami latihan keprajuritan, sehingga mereka tidak akan demikian saja diumpankan di peperangan. Rakyat di sekitar Gunung Kendeng juga sudah mendapat latihan-latihan dari para prajurit Demak serta mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Ki Lurah Agung Sedayu pun mengangguk-angguk pula. Sementara petugas itu berkata lebih lanjut. Panembahan juga sudah memerintahkan pasukan Pajang untuk tidak bergerak sendiri. Pasukan Pajang akan menyatukan diri dengan pasukan dari Mataram, sehingga kemudian bersama-sama menyongsong pasukan Demak yang jumlahnya sangat besar itu. Baiklah. Pada hari yang telah ditentukan itu, pasukanku bersama pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh sudah akan berada di Mataram. Demikianlah. Hari itu juga Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menghadap Ki Gede Menoreh untuk menyampaikan perintah Panembahan Hanyakrawati. Baiklah, berkata Ki Gede Menoreh yang sudah menjadi semakin tua. Tentu aku sendiri sudah tidak dapat ikut dalam pasukan itu. Aku sudah terlalu tua untuk turun ke medan. Biarlah Prastawa memimpin para pengawal Tanah Perdikan. Terima kasih, Ki Gede. Meskipun demikian, Tanah Perdikan ini tidak boleh dikosongkan. Aku telah minta Ki Jayaraga untuk menemani Ki Gede serta Ki Argajaya yang ditinggalkan di Tanah Perdikan ini. Aku pun mempunyai seorang anak muda yang pantas diketengahkan, yang sehari-hari tinggal bersamaku. Sukra. Terima kasih, Ki Lurah. Selain mereka, maka sebagian prajuritku akan tetap tinggal untuk menjaga barak. Tetapi jika diperlukan, mereka dapat dihubungi. Aku sudah memerintahkan kepada mereka agar mereka selalu siap untuk membantu Ki Gede. Terima kasih, Ki Lurah. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa di sini. Bukankah semua kekuatan, termasuk kekuatan orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu, telah dikerahkan untuk menghadapi Mataram? Ki Gede pun kemudian telah memanggil Prastawa untuk mendengar langsung perintah Panembahan Hanyakrawati lewat Ki Lurah Agung Sedayu. Aku akan mengerahkan semua pengawal Tanah Perdikan ini, Ki Lurah, berkata Prastawa. Jangan semuanya. Tinggalkan sepertiga dari pasukan pengawalmu itu. Biarlah mereka tetap berada di Tanah Perdikan. Ki Jayaraga juga akan tetap tinggal untuk menemani Ki Gede dan Ki Argajaya. Ki Gede tersenyum. Katanya, Ki Jayaraga akan menjadi lawan yang tangguh untuk bermain macanan atau bas-basan. Yang mendengar canda itu pun tertawa pula. Demikianlah, Prastawa pun telah bergerak dengan cepat. Ia harus mempersiapkan 2/3 dari pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh dalam waktu 2 hari saja. Tetapi ia pun harus mempersiapkan 1/3 yang lain untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi di Tanah Perdikan. Jika Tanah Perdikan kosong sama sekali, maka ada kemungkinan gerombolan penjahat akan memanfaatkan keadaan itu. Ternyata pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh benar-benar mempunyai keterampilan seorang prajurit. Demikian mereka mendengar perintah itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Mereka telah memeriksa senjata-senjata mereka. Yang masih kotor pun segera dicuci. Sementara Prastawa telah minta beberapa orang untuk mempersiapkan umbul-umbul, rontek, kelebet serta tunggul-tunggulnya, ciri kebesaran pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Para pengawal masih sempat pula untuk sekadar mengadakan latihan, bagaimana mereka menempatkan diri dalam gelar, jika perang yang besar itu akan mempergunakan gelar perang yang lengkap. Mereka telah siap pula untuk turun ke gelanggang seandainya mereka akan terjebak dalam perang berubuh. Kemampuan mereka seorang demi seorang sempat pula diuji di antara para pengawal itu sendiri. Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah membantu Prastawa mempersiapkan pasukan pengawal Tanah Perdikan itu. Tetapi atas perintah Panembahan Hanyakrawati, maka mereka bertiga pun harus mengenakan pakaian keprajuritan serta berada di dalam pasukan. Karena itu maka kepemimpinan pasukan pengawal itu benar-benar telah diserahkan kepada Prastawa serta beberapa orang pemimpin kelompok yang sudah terlatih dengan baik. Namun Prastawa pun cukup berpengalaman untuk memimpin pasukan pengawalnya. Karena itu maka Ki Lurah Agung Sedayu tidak mencemaskannya lagi. Dalam pada itu, persiapan-persiapan telah dilakukan di berbagai tempat yang lain.
Di Ganjur, pasukan pengawal Kademangan yang sudah sering berlatih bersama pasukan berkuda Mataram yang berada di Ganjur, telah dipersiapkan pula. Demikian pula pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, namun mereka pun telah pernah mendapatkan latihan-latihan keprajuritan yang memadai. Yang mempunyai kemampuan setara dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh adalah pasukan pengawal dari Sangkal Putung. Mereka adalah pasukan yang benar-benar terlatih dan berpengalaman. Ki Tumenggung Untara yang telah menyampaikan perintah Panembahan Hanyakrawati kepada Suandaru, sempat melihat persiapan-persiapan dan para pengawal. Ternyata Ki Untara itu pun berdesis. Mereka memiliki kemampuan prajurit Mataram. Suandaru dan Pandan Wangi sendiri akan memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan itu. Tetapi agaknya Untara telah menemui pamannya, Ki Widura. Paman, lingkungan ini akan menjadi sepi. Para prajurit akan pergi menyongsong pasukan Demak. Demikian pula pasukan pengawal Sangkal Putung. Meskipun tentu saja Suandaru pun tentu akan meninggalkan sekelompok pengawal, namun aku mohon paman serta para cantrik siap membantu jika terjadi sesuatu di Jati Anom dan Kademangan Sangkal Putung. Baiklah, Untara, aku akan mempersiapkan diri untuk membantu mereka. Aku minta isyarat kentongan dapat dimanfaatkan. Aku akan mempersiapkan kuda-kuda yang ada di padepokan kecil ini, yang setiap saat dapat kami pergunakan. Beberapa ekor kuda dari Baraku akan aku titipkan pula di sini, Paman. Mungkin kami hanya memerlukan beberapa ekor saja, karena seluruh pasukan yang akan menyongsong pasukan Demak adalah pasukan yang akan berjalan darat. Mungkin hanya para senapati saja yang akan naik kuda. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya akan terjadi perang besar antara Mataram dan Demak. Perang antara dua orang saudara sendiri. Seharusnya perang seperti ini tidak terjadi, Paman. Tetapi agaknya ada orang-orang yang dengan sengaja menyulut api di atas jerami kering. Tetapi hati Kanjeng Adipati Demak pun agaknya lentur sekali, sehingga mudah terombang-ambing oleh hasutan-hasutan yang bahkan tidak masuk akal sekalipun. Ya, ternyata akibatnya adalah buruk sekali. Mungkin orang-orang yang mengaku penerus perguruan Kedung Jati, yang sebenarnya tidak lebih dari orang-orang yang mencari keuntungan bagi diri sendiri, telah mempersiapkan rencana yang sangat licik. Dengan demikian maka Ki Tumenggung Untara pun telah menitipkan keluarganya kepada Ki Widura pula, agar pada waktu-waktu tertentu cantriknya sempat mengunjungi keluarganya yang tinggal tidak jauh dari padepokan kecil itu. Demikianlah, maka pada saat yang sudah ditentukan, pasukan Mataram telah berkumpul di kota raja. Mereka berada di tempat-tempat penampungan yang kadang-kadang terlalu berdesakan. Beberapa kelompok prajurit yang bertugas mempersiapkan makan dan minum pun menjadi sangat sibuk. Tetapi kelompok-kelompok istri para prajurit sempat membantu mereka yang bekerja di dapur. Namun para pemimpin prajurit yang bertugas di dapur itu telah memperingatkan bahwa bantuan itu tidak akan mereka dapatkan kelak di perjalanan, dan bahkan mungkin di perkemahan. Pada hari yang ditentukan, telah diselenggarakan upacara pemberangkatan pasukan Mataram. Sebuah pasukan yang besar yang berkumpul di alun-alun, serta meluap sampai di jalan-jalan di sekitarnya. Sejenak kemudian, iring-iringan yang panjang telah meninggalkan kota raja. Seperti seekor ular raksasa yang merayap berkelok-kelok menyusuri jalan yang sangat panjang. Pada setiap kesatuan telah ditengarai dengan pertanda kebesaran masing-masing. Demikian pula pada pasukan pengawal dari Kademangan-Kademangan serta Tanah Perdikan Menoreh. Di paling depan pada setiap kesatuan, sekelompok di antara mereka adalah pasukan pembawa bendera serta pertanda-pertanda kebesaran yang lain. Rontek, umbul-umbul, kelebet serta tunggul-tunggul yang menggunakan lambang beraneka. Ada lambang binatang, benda-benda alam, bahkan beberapa jenis bunga. Suara sangkakala dan genderang pun bersahut-sahutan dari satu kesatuan dengan kesatuan yang lain. Para senapati dari setiap kesatuan berada di sebelah pasukan mereka dengan duduk di atas punggung kuda. Bahkan para senapati pengapit pun duduk di atas punggung kuda pula. Meskipun demikian, ada beberapa orang senapati yang lebih senang berada di antara prajurit-prajuritnya. Kudanya dituntun oleh salah seorang prajuritnya, berjalan di belakangnya. Di paling depan dari pasukan Mataram adalah sekelompok prajurit berkuda pilihan. Mereka membawa bermacam-macam pertanda kebesaran pasukan Mataram. Di belakangnya, sekelompok pasukan berkuda pula. Di belakang pasukan berkuda terdapat sekelompok pasukan khusus pengawal raja, pasukan terbaik yang ada di Mataram, di bawah pimpinan para senapati yang terbaik pula.
Mereka berjalan kaki dengan memanggul tombak pendek di bahunya. Sedangkan di lambungnya tergantung pedang yang terbuat dari baja pilihan. Para senapatinya berada di sebelah pasukan khusus pilihan itu, di atas punggung kuda. Baru di belakangnya, Panembahan Hanyakrawati diiringi dua orang pangeran yang akan menjadi senapati pengapit, bersama Pangeran Purbaya. Sedangkan Kipatih Mandaraka, meskipun sudah semakin tua, tetapi ia ikut pula di antara mereka. Kipatih berniat jika mungkin untuk meredakan permusuhan antara Kanjeng Pangeran Puger dan Panembahan Hanyakrawati. Keberadaan Kipatih Mandaraka yang tua itu didasari oleh satu keprihatinan, bahwa telah timbul permusuhan antara dua orang saudara berebut kekuasaan, meskipun sebenarnya sudah ada tatanan dan paugeran yang mengaturnya. Demikianlah, maka pasukan itu pun merayap terus. Dengan cepat pasukan itu bergerak maju. Di samping pasukan yang bergerak langsung dari Mataram, maka pasukan Pajang pun telah bersiap pula. Pajang telah mempersiapkan pasukannya yang terbaik. Tetapi karena para petugas sandi dari Pajang melihat jumlah pasukan Demak yang sangat besar, maka Pajang pun telah menghimpun kekuatan pula dari luar lingkungan keprajuritan. Pajang pun telah memerintahkan anak-anak muda dan laki-laki yang masih kokoh untuk ikut dalam pasukannya untuk pergi menyongsong pasukan Demak. Persiapan yang dilakukan oleh Pajang sebenarnya agak lebih panjang dari Mataram. Sejak Pajang baru mundur dari Sima, maka Pajang pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Meskipun waktunya terlalu singkat, namun Pajang masih sempat memberikan latihan keprajuritan kepada anak-anak mudanya serta setiap laki-laki yang masih dianggap pantas untuk maju ke medan perang. Tetapi para pemimpin Pajang pun tidak memaksa agar setiap orang ikut dalam pasukannya. Ketika seorang senapati berdiri di hadapan anak-anak muda di sebuah kademangan, senapati itu pun berkata, "Siapa yang menyatakan diri untuk bersedia ikut dalam pasukan Pajang yang akan menghadapi pasukan Demak? Aku minta berdiri di sisi sebelah kiri halaman itu. Hanya mereka yang berani. Tidak ada paksaan. Yang tidak bersedia dan tidak berani, harap berdiri di sisi sebelah kanan." Ternyata anak-anak muda Pajang serta setiap laki-laki yang masih kuat untuk terjun ke medan perang, memiliki keberanian serta kesetiaan yang tinggi. Hampir semua orang telah bergeser ke sebelah kiri. Sedangkan mereka yang berdiri di sebelah kanan adalah mereka yang sakit-sakitan serta cacat di tubuhnya. "Terima kasih," berkata senapati itu. "Yang tidak dapat ikut menyongsong pasukan Demak jangan merasa dirinya kecil. Masih ada lapangan lain yang lebih sesuai bagi kalian untuk mengabdi." Demikianlah, para senapati pun telah mendatangi hampir setiap kademangan. Agak berbeda dengan yang terjadi di Mataram. Para senapati Mataram menunjuk beberapa kademangan yang sudah memiliki landasan kemampuan keprajuritan. Tetapi Pajang telah menawarkan kepada setiap orang yang pantas maju ke medan perang. Baru kemudian dalam waktu yang singkat, mereka telah diberi petunjuk oleh para prajurit, bagaimana mereka harus bersikap di peperangan. Mereka pun mulai diperkenalkan dengan gelar perang, serta penggunaan senjata dengan cara yang terbaik. "Para prajurit akan berbaur dengan kalian," berkata para senapati yang kemudian memimpin kelompok-kelompok anak-anak muda itu. Namun agar tidak memancing lawan-lawan mereka untuk membidik anak-anak muda yang bukan prajurit itu, karena mereka tentu dianggap lemah, maka anak-anak muda itu pun akan mengenakan pakaian keprajuritan. Karena waktunya terlalu sempit, maka mereka yang sempat membuat pakaian baru dengan ciri-ciri sebagaimana pakaian para prajurit, dibenarkan untuk membuatnya meskipun dengan pertanda yang agak berbeda dengan prajurit yang sebenarnya, namun yang hanya diketahui oleh para prajurit serta anak-anak muda itu sendiri. Sedangkan mereka yang tidak sempat akan dipinjami oleh para prajurit Pajang, yang masing-masing mempunyai pakaian keprajuritan tidak hanya sepengadek. Kemudian pada pakaian itu telah dilekatkan ciri-ciri khusus yang bersifat rahasia itu. Ketika kemudian datang perintah dari Mataram agar Pajang mempersiapkan prajuritnya, maka Pajang pun telah selesai berbenah diri. Pasukan Pajang pun ternyata cukup besar, meskipun seperti pasukan Mataram dan juga pasukan Demak, bahwa sebagian dari mereka bukan prajurit yang sebenarnya. Namun Pajang pun sempat menghimpun beberapa perguruan untuk bergabung dengan mereka. Perguruan-perguruan yang pada umumnya setiap orang di dalamnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang kebanyakan, telah ditaburkan di antara anak-anak muda yang bukan prajurit yang sebenarnya itu. Meskipun demikian, dalam waktu yang terhitung singkat itu Pajang sempat menyusun jajaran keprajuritannya dengan baik.
Ikatan-ikatan kesatuan pada setiap pasukan tersusun dengan teratur, sehingga jalur hubungan di setiap tingkat dapat berlangsung dengan wajar. Pada hari-hari yang sudah ditentukan, maka pasukan Pajang pun telah siap. Mereka akan menggabungkan diri dengan pasukan Mataram, sehingga jumlah pasukan dari Mataram itu akan cukup memadai untuk menghadapi pasukan Demak. Namun sebenarnya pasukan Demak adalah pasukan yang sangat besar. Ternyata bahwa Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer itu pun mampu menggerakkan pasukan yang cukup besar, yang mereka himpun dari satu lingkaran di sekitar perbukitan Kapur Utara. Di samping pasukan yang telah terhimpun itu, mereka yang menyebut diri mereka murid-murid dari perguruan Kedung Jati pun telah berkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah bukan saja di sekitar Demak, tetapi mereka pun datang dari tempat-tempat yang jauh. Dengan demikian, maka dua pasukan yang besar telah siap untuk bertemu di medan pertempuran. Dalam pada itu, meskipun perlahan tetapi pasukan Demak itu tetap bergerak ke selatan. Kanjeng Adipati Demak sendiri memimpin pasukannya. Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer merupakan senapati-senapati pengapit yang terpercaya. Beberapa orang senapati pilihan memimpin kesatuan-kesatuan yang dibanggakan oleh Kanjeng Adipati. Sedangkan mereka yang mengaku para murid dari perguruan terbesar, Kedung Jati, berada di antara mereka. Ki Sabalintang sendiri memimpin pasukan dari perguruan Kedung Jati yang besar itu, dibantu oleh beberapa orang berilmu tinggi. Ureksa Aking yang lolos dalam pertempuran pada saat Demak menjebak 5 orang utusan dari Mataram, berada pula dalam pasukan itu. Bersambung ke bab 556. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.